Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Muhammad. Di sini saya akan melaksanakan ulangan tengah semester untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini soal yang diminta ada persyaratannya, yakni buatlah proyek implementasi bebas dengan contoh apapun asalkan tidak menyontek dengan ketentuan kelas minimal 5, objek minimal 10, masing-masing kelas dan objek memiliki atribut minimal 3, masing-masing kelas dan objek memiliki function minimal 3, konstruktor, inheritance atau pewarisan, polimorfisme, dan enkapsulasi. Oke, secara rinci terkait proyek yang dibuat. Jadi pada proyek yang saya buat di sini adalah proyek untuk memanajemen perpustakaan. Di sini ada hasil outputnya. Sebelum saya menjelaskan hasil outputnya, terlebih dahulu saya akan masuk ke bagian kode programnya atau menunjukkan persyaratan-persyaratannya. Jadi di sini ada 5 kelas dan di dalamnya nanti saya akan sekaligus menjelaskan tentang persyaratan yang diinginkan. Oke, kita masuk ke kelas pertama adalah kelas buku. Jadi di sini ada enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu adalah akses modifiernya, dan akses modifiernya itu ada 3. Yang pertama ada private, public, dan protected. Kalau private itu hanya bisa diakses di dalam kelas itu saja. Tapi kalau misalnya dia protected, berarti dia bisa diakses melalui kelasnya dan keturunannya atau pewarisannya. Kalau public berarti dia bisa diakses dari mana saja. Oke, jadi pada kelas buku ini ada 3 yang digunakan, yaitu private pada properti, title, author, dan ISBN. Oke, jadi ini tuh hanya dapat diakses oleh kelas buku saja, dan di kelas buku ini memiliki 3 atribut, yaitu title, author, dan ISBN-nya. Untuk 3 functionnya yaitu ada public function construct atau bagian yang menyediakan tempat untuk menyimpan data dari properti ini. Kemudian ada public function display info yang berfungsi untuk membaca judul buku, author, dan ISBN-nya. Lalu ada public function getTitle yang dibuat untuk menyimpan data dari judul bukunya. Kenapa public function getTitle ini ada? Dikarenakan getTitle ini masuk dalam enkapsulasi akses modifier privat. Jadi untuk membaca data yang di privat itu kita harus membuat functionnya. Kemudian di sini ada polimorfisme. Di sini polimorfismenya adalah display info untuk dia menampilkan apa yang dihasilkan dari kelas buku ini. Kemudian kita masuk ke kelas librarian. Di sini kelas kedua, kemudian atributnya ada buku, library, dan juga nama. Untuk 3 functionnya di sini itu ada function add book, kita menambahkan buku, remove book atau mengembalikan atau kita tidak jadi mengambil bukunya. Kemudian ada display info. Nah, di sini kelas librarian ini dia pewarisan dari kelas user. Lalu di sini juga ada polimorfismenya, display info untuk menampilkan apa yang dihasilkan dari kelas librarian ini atau kelas yang diwariskan oleh kelas user. Kemudian kita masuk ke kelas library.
kelas ketiga, di sini ada 3 function. Oke, function pertama di sini ada tentu saja public function construct untuk menyimpan nama dari perpustakaan. Kemudian ada function untuk menambahkan buku dan remove buku. Nah, di sini enkapsulasinya datanya dilindungi atau menggunakan access modifier privat ketiga-tiganya, yaitu nama, buku, dan member. Nah, yang ketiga yang tadi disebutkan itu termasuk ke dalam properti dalam kelas library. Kemudian di kelas member atau kelas keempat, atributnya itu ada borrowed books atau buku yang dipinjam, buku tersebut, dan kemudian nama. Nama itu mengarah ke nama peminjam bukunya. Kemudian functionnya itu disediakan 4 function. Oke, sorry, di sini kesalahan, harusnya ada 3 function. Itu function untuk fungsi untuk meminjam buku, mengembalikan buku, dan untuk display info. Nah, display info sendiri di sini dimasuk ke bagian polymorphisme karena dia akan menampilkan pada hasil output, dia akan menampilkan hasil dari kelas member ini, kelas member yang diwariskan oleh kelas user. Kemudian pewarisan tadi sudah dijelaskan, dan enkapsulasi di sini ada akses modifier privat untuk buku yang dibawa atau yang dipinjam. Jadi buku yang dipinjam ini hanya bisa diakses oleh kelas member saja, tidak bisa diakses dari pewarisannya atau superkelasnya. Kemudian kita masuk ke bagian kelas kelima, yaitu kelas user atau yang pengguna. Di sini ada 3 atribut, yakni ada atribut nama, email, dan ID. Nah, di sini 3 atribut dan ada juga 3 function, yaitu function construct untuk menyimpan data dari nama, email, dan ID. Pokoknya dia akan menyediakan tempat untuk data-data ini. Kemudian public function di sini ada display info. Nah, display info ini juga masuk ke bagian polymorphisme untuk menampilkan hasil dari kelas user ini. Terus function yang terakhir adalah get nama. Kita akan membuat function get nama agar dia dapat membaca data dari property name ini. Oke, 3 atribut sudah, 3 function juga sudah. Enkapsulasi di sini dia menggunakan access modifier protected, yang artinya nama, email, dan ID ini bisa diakses oleh user maupun juga kelas pewarisan dari user, kelas yang diwariskan oleh user. Oke, dan kemudian kita akan masuk ke bagian terakhir, atau kita akan menyediakan objek-objek sesuai persyaratan. Di sini tiap objeknya memiliki 3 atribut, yaitu untuk objek buku dia menyediakan atribut untuk nama buku, nama autornya, dan ISBN-nya. Kemudian untuk objek member di sini menyediakan atribut nama, email, dan ID-nya. Kemudian untuk objek library atau perpustakaan di sini menyediakan 1 atribut, yaitu nama perpustakaannya. Kemudian di sini ada function yang ditambahkan, yaitu untuk menambahkan buku, register member atau member untuk mendaftar, dan buku yang dipinjam. Oke, kemudian kita masuk ke bagian hasil outputnya. Di sini terbaca bahwa librarian Dina menambahkan buku Mastering Laravel dan data struktur, machine learning, dan web development. Kemudian di sini terbaca juga member Ali melakukan registrasi, member Budi melakukan registrasi, dan Citra juga melakukan registrasi. Ali meminjam buku PHP for Beginners, Budi meminjam Mastering Laravel, dan Ali mengembalikan buku yang telah dia pinjam sebelumnya, yaitu PHP for Beginners. Oke, jadi buku-buku yang tersedia di perpustakaan ini ada nih
2, 4, 6, 7. Jadi ada PHP for Beginners by John Doe, Isben, dan seterusnya. Kemudian ini adalah data dari peminjam buku. Tersedia nama, email, dan ID yang sesuai disediakan pada kode program yang sebelumnya saya jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.